Tumanurung Bainea dan Karaeng Bayo pendiri kerajaan Gowa dalam legenda orang Gowa. Diceritakan bahwa raja yang pertama memerintah pertama kali di kerajaan Gowa adalah Tumanurung Bainea. Ia adalah seorang putri yang turun dari kayangan. Ia sengaja diutus ke Gowa untuk menjadi pemimpin, di mana saat itu Gowa dilanda perang saudara. Tumanurung pertama kali memerintah di Gowa pada tahun 1320 hingga 1345. Tumanurung Bainea adalah bukan nama asli. Nama sebenarnya memang tidak diketahui, sehingga masyarakat saat itu memberinya nama Tumanurung, artinya orang yang turun dari kayangan. Tidak ada satu catatan sejarah pun pada masa itu yang bias mengungkapkan kedatangan Tumanurung di Gowa. Hanya saja pemikiran masyarakat Gowa saat itu yang masih menganut animisme ditambah dengan pengaruh Hindu sebagai akibat dari pengaruh kerajaan Majapahit, di mana agama Hindu juga ada pengaruhnya di wilayah timur Nusantara. Dalam konsep animisme ataupun Hindu, mempercayai adanya dewa yang turun dari kayangan juga ada dewa yang muncul dari dalam air. Berdasarkan konsep pemikiran itulah, muncul nama Tumanurung Bainea yang berarti Ratu Putri yang turun dari kayangan. Sedangkan raja yang dating dari dalam air disebut Karaeng Bayo yang kelak menjadi suami Ratu Tumanurung Bainea. Konsep Tumanurung sebagai Raja Gowa ini juga dianut oleh beberapa daerah bekas kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti di Luwu, Bon, Toraja, Enrekang, Mandar, dan beberapa daerah lainnya. Sebelum datangnya Tumanurung di Gowa, yakni pada masa Gowa Purba, dapat diketahui bahwa ada 4 raja yang pernah mengendalikan Gowa, yakni Batara Guru, Saudara Batara Guru, Ratu Supu, dan Karaeng Katangka. Saat itu Gowa masih terdiri dari 9 perkampungan kecil yang disebut Kasuwiang. Kasuwiang yang dimaksud diantaranya, Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Bisei, Kaling, dan Sero. Pada masa itu, rakyat di ke-9 Kasuwiang dilanda perang saudara antara Gowa di bagian utara dan Gowa di bagian selatan Sungai Jenebrang. Pacalaya sebagai ketua Federasi 9 Kasuwiang tidak mampu mengatasi perang saudara, karena fungsi Pacalaya hanya sebagai lambang dan tidak punya pengaruh kuat pada anggota persekutuan yang masing-masing punya hak otonom. Untuk meredakan peperangan, diperlukan seorang figure yang bias diterima oleh semua pemimpin, kaum dan rakyatnya. Suatu ketika terdengar berita oleh Pacalaya bahwa ada seorang putri ratu yang turun di atas bukit Tamalate, tepatnya di Takabasia. Pacalaya dan 9 Kasuwiang bergegas menuju bukit itu. Saat penantian, orang-orang yang berdiam di kampung Bontobiraeng melihat kilatan cahaya dari langit. Cahaya itu kemudian perlahan-lahan turun ke bawah hingga sampai di Takabasia. Pacalaya dan ke-9 Kasuwiang itu duduk mengelilingi Takabasia sambil bertafakur. Ketika cahaya itu turun di Takabasia, kemudian menjelma menjadi seorang putri. Putri itu kemudian diberi nama Tumanurung Bainea, artinya putri yang turun dari kayangan. Pacalaya dan 9 Kasuwiang sepakat untuk mengangkat putri ratu sebagai rajanya. 9 Kasuwiang dan Pacalaya kemudian mendekati putri ratu seraya berkata, "Sombangku, tuangku, kami datang menghadap Sombangku. Kiranya Sombangku sudi menetap di negeri kami dan menjadi raja kami." Ketika Tumanurung Bainea menjadi raja di Gowa yang tadinya dilanda peperangan, tiba-tiba berubah menjadi negeri yang damai. Rakyat Gowa kala itu bersatu membangun sebuah istana di atas bukit Tamalate. Istana itu kemudian diberi nama Istana Tamalate. Sebelum menjalankan roda pemerintahan, Tumanurung Bainea dan rakyat Gowa yang diwakili Kasuwiang 9 saling melakukan dialog yang kemudian dijadikan sebagai kontrak sosial dengan isi sebagai berikut. "Kami mengangkat engkau menjadi raja kami, engkau adalah raja dan kami adalah hambamu tuanku," ucap oleh 9 Kasuwiang. Sementara itu Tumanurung Bainea membalasnya, "Bertitahlah engkau dan kami akan tunduk serta patuh. Kalau kami menjunjung, maka kami tidak memikul. Kalau kami tidak memikul maka kami tidak menjunjung." Maksudnya, selagi titah raja kami junjung tinggi, akan tetapi jika perintah tuanku tidak adil maka perintah itu tidak akan dilaksanakan oleh Kasuwiang 9. Teori kontrak sosial yang ditemukan oleh John Locke dari Inggris dan J.J. Rousseau dari Prancis pada abad 14 ternyata lebih dahulu lahir di kerajaan Gowa. Sebab sistem pemerintahan di kerajaan Gowa yang dianut oleh Tumanurung, di mana 9 Kasuwiang sebagai wakil rakyat merupakan pemilik kekuasaan, dan raja hanya sebagai pelaksana kekuasaan tersebut. Raja harus tunduk dan taat pada 9 Kasuwiang. Putri Ratu Tumanurung kemudian menikah dengan Karaeng Bayo,
Dari pernikahannya ini kemudian melahirkan seorang anak bernama Tuma Salangga Baraya yang kelak menggantikan ibunya sebagai raja di Goa.